Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini, gue mau membuat tanya jawab atau Q&A seputar pemasangan roof rack pada mobil. Waktu itu gue sempat bikin video tentang tata cara pemasangan roof rack untuk mobil gitu ya kan. Buat kalau mau pergi atau mudik buat bawa barang yang di atas tuh. Buat teman-teman yang belum nonton, mungkin nanti link video gue yang itu akan gue kasih di di kolom deskripsi ya. Dari video gue itu banyak banget yang nanya-nanya ke gue seputar pemasangan roof rack itu ya kan. Banyak banget yang nanya-nanya. Ya ada yang bisa gue jawab, tapi ada beberapa yang kayaknya susah buat gue jawab melalui ketikan gitu. Nah, pada video kali ini gue akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang ada di video gue tentang pemasangan roof rack tersebut. Pertanyaan yang paling banyak itu pakai itu bocor apa enggak sih gitu kan. Kalau bocor solusinya gimana? Oke, jujur waktu pertama kali gue masang itu gue bocor, mobil gue bocor. Di video itu kan gue pasang di Innova ya, tapi sebelumnya itu jauh sebelumnya itu gue sering masangnya di APV gue. Pas gue pasang di APV gue itu memang bocor. Kalau hujan deres ya, kalau hujan nggak terlalu deras sih dia nggak bocor, tapi kalau hujan deres dia netes tuh di dalam tuh, kena kena jok tuh di apa namanya yang jok kedua. Nah, setelah gue perhatiin ternyata kendalanya itu ada di ininya nih. Ini tuh namanya pengaitnya. Jadi si uh, crossbarnya crossbarnya itu nanti ujungnya kan ini nyantol ke body. Nah, si ininya nih ujungnya ini tuh dia waktu itu panjang banget. Dia panjang banget segini, terus dia melengkung begini. Nah, lengkungannya ini yang ganggu. Jadi si karet mobil itu kehambat sama si lengkungan besi ini. Jadinya dia ada rongga yang kalau hujan dia akhirnya masuk ke dalam. Nah, setelah buat itu akhirnya gue potong nih, gue potong kayak gerinda aja nih. Kalau yang gerinda-gerinda, kalau nggak pakai gergaji besi gitu kan, dipotong. Jadinya nih saat dipasang ini tuh langsung nempel di tulang bodi aja. Jadi ini di nempel tulang bodi, karet di sini gitu. Ini nempel di bodi, ini karet pintu. Nah, dia seperti ini gitu. Jadinya aman, nggak bocor karena air itu jatuhnya langsung di sini, ataupun ke sini dia karetnya masih aman gitu. Jadi kalau permasalahan bocor, kendalanya ada di sini. Mungkin nanti teman-teman kalau beli yang merek crossbarnya merek Sportrack atau yang universal ya kebanyakan itu uh, sistemnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa kalau memang bocor, kalau ininya memang kepanjangan, itu nanti bisa dipotong. Kira-kira begitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pakai itu bisa muat berapa kilo? Nah, kalau menurut stiker spesifikasi di crossbarnya itu maksimal 75 kilo. Oke. Kalau lebih gimana ya? Gue sih pernah sih mudik itu bawa dua karung beras. Dua karung beras aja yang 20 kilo, berarti kan total udah 40 kilo sama beberapa koper. Yang kalau menurut gue sih itu lebih sih, lebih. Jadi ya kalau lebih-lebih dikit nggak masalah gitu. Terus pakai merek apa dan bahannya apa? Mereknya kalau yang itu ada dua ya, ada crossbar yang ngelintang sama ada raknya yang di atas yang buat bawa barang. Nah, kalau yang raknya gue pakai merek Platinum, itu umum banget, rata-rata yang grade bawah sih pakainya itu ya, itu murah sih. Mereknya Platinum, bahannya kayak semacam aluminium aluminium gitu, ringan, dia ringan. Kalau yang bawah pakai merek Sportrack. Nah, itu bahannya besi dan dia agak berat karena dia buat nopang kan, jadi dia besinya kayak solid gitu, nggak kopong dalamnya. Oke, lanjut. Itu bisa digeser-geser nggak? Bisa digeser-geser, mau menyesuaikan mau di mana, mau agak depan, mau agak belakang, itu fleksibel. Tinggal ngendorin ini, nanti dikendorin yang seperti yang di video ada tuh cara ngendorinnya. Udah tinggal digeser-geser aja sih, simple gitu. Nah, kemudian ini yang paling banyak juga nih, sorry gue lupa, ada di nomor 5, harusnya nomor 2. Pertanyaan terbanyak kedua itu pakai itu gores cat apa tidak? Oke, sebenarnya gores cat kalau masangnya nggak kenceng. Jadi kalau nggak kenceng tuh dia mungkin oklek gitu ya, dia akan gores, meskipun gores itu tipis sih. Jadi kalau pernah gue awal pakai itu gores terus gue kompon aja sih hilang. Cuman
kesini-sini biasanya gue ganjel. Jadi ini sebelum nempel ke body ini gue kasih busa tipis gitu, busa tipis. Jadi dia nempel ke body ini busa. Jadi yang dia besinya ketahan sama busa apa ya, pokoknya busa tipis gitu deh. Lu bisa nggak harus busa juga sih, bisa apa aja gitu. Terus di bodinya pun di video ada tuh, di bodinya pun gue skotlet biasanya buatnya bagian sini. Jadi saat dia narik rek narik gitu, itu dia aman. Nah biasanya gue skotletin. Nah usahain sih skotletnya yang sesuai dengan warna mobil ya. Kalau waktu yang di video itu Innova hitam, gue kasih skotlet warna hitam doff ya. Hitam doff biar apa ya, kalau gloss kayaknya dia gampang sobek gitu. Nggak tahu juga, pokoknya gue tempel stiker. Misalnya mobil lu silver ya, skotlet silver kecil aja di balik body ini. Jadi di balik ini, jadi nggak kelihatan gitu dari luar, jadi aman. Di sininya busa, di sininya stiker, jadi aman. Oke, oke, lanjut ya. Setelah pakai itu bermasalah nggak dengan karet pintunya? Alhamdulillah sih, kalau yang gua alamin gua nggak bermasalah dengan karet pintu ya, karena mobil yang gue pakai, yang sering pakai ini tuh sebenarnya APV. Kalau yang Innova itu ya sesekali aja. Kalau bokap, kebetulan Innova itu punya bokap, kalau dia mau pergi jauh yang butuh bawa barang banyak, dia suka pinjam gitu. Nah di Innova, karena di Innova sesekali ya, sejauh ini sih nggak ada masalah. Cuman kalau di APV dia sering, bahkan daily pun si crossbar itu nempel, si crossbarnya itu nempel. Cuman raknya doang yang gue copot. Tiap hari tuh gue pakai, alhamdulillah sih aman gitu, karetnya nggak kenapa-napa gitu. Yang penting jangan terlalu kepanasan ya. Kalau emang lu naruh mobilnya di garasi sih aman, kecuali yang lu sehari-hari mobil kepanasan itu mungkin ya agak, mungkin lama-lama bermasalah. Karena memang si karet pintunya ini ya, bukan karet yang dalamnya ini. Karet pintu ini dia akan sedikit sedikit keluar gitu, pas kena ininya tuh dia sedikit keluar. Jadi kalau kelamaan ya mungkin akan getas atau sobek ya. Cuman kalau di mobil gue sih alhamdulillah aman. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ke-7, pakai itu limbung nggak, dan bagaimana dengan tarikan mobil? Nah, gua ada 2 pengalaman pakai roof rack, ada di APV, ada di Innova. Kalau di APV jujur gua nggak ngerasa kendala limbung, karena memang, nah kalau di Innova eh limbung sih enggak, cuman tarikan berasa agak terhambat ya. Tapi ya memang pada dasarnya kan APV sama Innova kan kencangan Innova ya. Jadi kalau APV gue pakai itu ya udah, kecepatan gue segitu-gitu aja gitu. Jadi nggak berasa. Terus limbung nggak kalau di APV? Nggak juga sih, nggak terlalu limbung. Nggak tahu ya kalau kondisi kaki-kakinya standar, soalnya APV gue kaki-kakinya udah agak buat turunin dikit, shock breakernya jadi agak keras. Kalau di gue sih nggak keras limbung. Nah kalau di Innova mungkin kan dari bentuk bodi juga Innova kan uh, aerodinamis ya, dia panjang pipi. Terus nah si atapnya tuh dari depan ke belakang tuh dia menurun gitu, yang notabene nantinya jadi bikin si raknya tuh nukik ke atas. Nah mungkin dia agak ketahan angin. Kalau APV kan dia matinya lempeng nih, jadi mungkin angin ya kehambat, tapi nggak yang gimana gitu. Kalau Innova dia agak agak nukik, jadi agak kerasa ditarikan, itu agak berasa, meskipun yang nggak parah-parah banget ya, tergantung bawaan juga sih. Kalau itu cuma bawa koper aja, koper 2 ditutupin, itu yang nggak terlalu tinggi banget sih, agak berasa gitu kalau di Innova. Kalau di APV nggak, mungkin itu tadi balik lagi ke model atap ya. Kalau model atapnya mobil yang rata gitu mungkin nggak kenapa-napa. Cuma kalau yang model atapnya yang nukik dari depan belakang tuh, nukik ke belakang, dari depan ke belakang tuh nukik ke bawah gitu, mungkin dia akan berasa karena posisinya agak ke atas gitu. Oke, sorry ya nih kalau penjelasan gue agak belibet-belibet. Mudah-mudahan mengerti. Nanti kalau nggak mengerti bisa komen, siapa tahu nanti bisa gue jelasin. Kalau nggak gue bikin video lagi. Oke, lanjut. Nah, kalau klaim pengaitnya grepes, kenapa? Solusinya gimana? Oke, nah buat yang belum tahu, memang di video waktu itu gue sempat bilang hati-hati narik ini, karena ini si gerigi-gerigi ini bisa grepes. Nah, kenapa bisa grepes? Karena nariknya kekencangan. Kalau nariknya kekencangan, ya dia bisa grepes. Kalau yang ini sih enggak, tapi ada beberapa yang sudah mulai grepes ininya. Nah, solusinya gimana ya? Solusinya beli ini sih, beli ini. Meskipun gue nggak tahu sih ini dijual terpisah apa enggak. Mungkin kalau dicari di marketplace ada sih, sekarang mah apa aja dijual. Jadi kalau masang secukupnya aja, saat udah kerasa kenceng, udah jangan dipompa lagi
biar si gerigi-geriginya nih nggak grepes. Nah ini nih yang gue bingung, pertanyaan selanjutnya, harganya berapa, bisa ngeteng atau full set? Oke, gue jawab dulu yang kedua tuh, bisa ngeteng atau full set. Bisa ngeteng, jadi bisa beli crossbarnya aja. Crossbar tuh yang nyamping, bisa beli crossbarnya aja, atau bisa beli raknya aja, atau mau beli crossbarnya dulu, nanti beli raknya itu dijual terpisah, karena memang itu dua bagian yang beda ya, mereknya aja beda. Jadi bisa ngeteng. Kalau harganya gue lupa, mungkin teman-teman bisa nyari di marketplace ya, sekarang udah banyak banget, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada gitu, di situ banyak. Cuman yang jelas sih sekarang udah murah ya. Kalau dulu gue beli masih dua itu, crossbar dan ini masih di atas 1,5 kalau nggak salah ya. Masih, kalau sekarang sih udah murah-murah, mungkin di bawah 1,5, 1 juta lebih kecil lah gitu untuk harganya. Oke, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan yang gue dapatkan di video itu. Semoga bisa membantu. Kalau memang penjelasan gue agak belibet, mohon dibukakan pintu maaf. Nanti kalau uh, masih ada yang kurang jelas atau pengen nanya-nanya lagi atau bahkan diskusi, bisa di kolom komentar aja, teman-teman bisa komen. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.